Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang mengidentifikasi cerpen. Kita sudah berkali-kali ya membahas masalah cerpen, karya sastra, novel, dan lain sebagainya. Nah, kita akan coba kembali mengulangi belajar tentang cerpen. Cerpen merupakan kependekan atau ringkasan dari cerita pendek. Cerpen merupakan karangan yang berbentuk prosa, naratif, serta bersifat fiktif. Cerpen merupakan salah satu karya sastra yang memaparkan kisah atau cerita mengenai manusia beserta seluk-beluknya yang dituangkan melalui cerita pendek. Ciri-cirinya, yang pertama, cerpen itu adalah jalan ceritanya pendek. Sesuai namanya, ciri-ciri cerpen yang paling utama adalah ceritanya pendek dan singkat. Dalam sebuah cerpen harus lebih pendek dari novel yang ceritanya lebih panjang dan lebih detail. Umumnya, panjang cerpen antara 3-10 halaman buku. Ciri yang kedua adalah maksimal 10.000 kata. Sebenarnya tidak ada aturan pasti memang, namun pada umumnya cerpen tidak boleh lebih dari 10.000 kata. Hal ini kemudian banyak diakui sebagai salah satu karakteristik dari cerpen. Artinya, sebuah cerpen harus memiliki jumlah kata di bawah 10.000 kata. Ciri yang ketiga adalah cerita yang ada pada cerpen bersifat fiktif. Cerita yang disajikan adalah buah pemikiran para penulis, bisa dari imajinasi atau pengalaman, namun semuanya bersifat fiktif atau tidak terjadi pada kehidupan nyata. Yang keempat, hanya mempunyai satu alur cerita saja. Ciri cerpen yang khas adalah cerpen hanya memiliki alur tunggal. Artinya, plot cerita pada cerpen hanya memiliki satu alur cerita saja. Tidak ada subplot atau alur cerita lain yang ada pada cerpen. Terdapat satu alur berupa masalah dan penyelesaian di akhir cerita. Yang kelima, ceritanya tentang kehidupan sehari-hari. Secara umum, isi cerpen biasanya menceritakan tentang kehidupan sehari-hari. Penggambaran cerita cerpen pun memiliki setting yang cukup familiar dengan pembacanya yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari yang dijalani tanpa unsur-unsur fantasi lainnya. Yang keenam, cirinya dapat selesai dibaca sekali duduk. Cerpen merupakan cerita pendek yang kurang dari 10.000 kata. Umumnya, cerpen dapat dibaca dalam waktu singkat. Dengan kata lain, tidak membutuhkan waktu lama untuk membaca keseluruhan isi cerita cerpen, seperti novel. Cerpen dapat selesai dibaca dengan sekali duduk. Yang ketujuh, alur ceritanya lurus. Masih berhubungan dengan plot cerita. Karakteristik cerpen lainnya adalah memiliki alur cerita yang lurus. Sebelumnya telah dibahas bahwa pada cerpen memiliki alur cerita tunggal. Selain itu, alur cerita pada cerpen juga bersifat lurus atau maju sesuai kronologi waktu. Ciri yang kedelapan, penokohan cerita sangat sederhana. Salah satu hal yang membedakan cerpen dengan novel adalah penokohan pada cerpen sangatlah sederhana, tidak mendalam serta singkat. Hal ini tentu berbeda dengan novel atau karangan lain di mana penokohan satu tokoh sangat detail dengan mendalam. Yang kesembilan, cirinya adalah tidak menggambarkan semua kisah tokohnya. Selain penokohan yang sederhana, pada cerpen tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya. Hal ini karena dalam cerpen yang digambarkan hanyalah intisarinya saja. Artinya, hanya tokoh utama saja yang diberi penokohan dan menjadi fokus cerita. Ciri yang ke-10, terdapat masalah atau konflik dan penyelesaiannya. Dalam cerpen akan ada suatu masalah atau konflik yang dihadapi oleh tokoh utama cerpen. Hal ini menjadi plot dasar yang selalu ada pada tiap cerpen. Selain itu, di bagian akhir akan dijelaskan tahap penyelesaian masalah atau konflik tersebut.
Ciri yang ke-11 adalah menggunakan kata yang sederhana. Ciri-ciri teks cerpen berikutnya adalah penggunaan kata yang sederhana dan ekonomis. Hal ini berbeda dengan kata pada puisi yang cenderung menonjolkan diksi dan estetika. Pemilihan kata pada cerpen cenderung simpel, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau orang awam. Ciri yang ke-12, memiliki pesan atau amanat. Pada sebuah cerpen biasanya mengandung sebuah intisari, berupa pesan atau amanat yang bisa diambil. Memang pesan ini tidak tersurat secara jelas, melainkan hanya tersirat dengan kata lain, pembaca dapat mengambil hikmah dan kesan dari isi cerita. Yang ke-13, meninggalkan kesan bagi pembacanya. Ciri cerpen selanjutnya adalah cerpen kerap kali meninggalkan kesan yang mendalam bagi pembacanya. Kesan yang ditinggalkan dari cerpen tersebut sangat mendalam sehingga pembaca dapat ikut merasakan kisah dari cerita yang ada pada cerpen tersebut. Nah, itu tadi adalah 13 ciri-ciri cerpen. Lalu selanjutnya kita lihat tentang jenis-jenis cerpen. Nah, jenis cerpen itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, cerpen dilihat dari jumlah kata. Jenis cerpen dilihat dari teknik mengarang, dan jenis cerpen dilihat dari nilai sastra yang dikandung. Kita bahas yang pertama, yaitu jenis cerpen dilihat dari jumlah kata. Jenis cerpen dilihat dari jumlah kata ada 3, yaitu cerpen mini, cerpen ideal, dan cerpen panjang. Cerpen mini atau sering disebut flash merupakan cerpen yang memuat jumlah kata antara 750 kata hingga 1000 kata. Kemudian cerpen ideal adalah cerpen yang memuat jumlah kata antara 3000 hingga 4000 kata. Sedangkan cerpen panjang, cerpen ini merupakan jenis cerpen terpanjang yang ini memuat kurang lebih 10.000 kata. Kemudian yang kedua, kita akan melihat jenis cerpen dilihat dari teknik mengarangnya. Yang pertama, cerpen sempurna, well-made short story, merupakan teknik penulisan cerpen oleh pengarang, di mana cerpen yang ditulis hanya terfokus pada satu tema dan memiliki plot yang sangat jelas, serta ending atau penyelesaian mudah dipahami. Cerpen tipe ini pada umumnya bersifat konvensional dan berdasar pada realitas atau fakta. Jenis yang kedua, cerpen tak utuh, slice of life short story, adalah teknik penulisan cerpen di mana pengarang menulis cerpen dengan tidak terfokus pada satu tema atau berpencar. Susunan plot atau alurnya tidak tertata serta endingnya mengambang. Cerpen jenis ini biasanya bersifat kontemporer dan ceritanya ditulis berdasarkan gagasan atau ide yang orisinil. Sekarang kita melihat jenis cerpen dilihat dari nilai sastra yang dikandung, yaitu yang pertama adalah cerpen sastra. Cerpen sastra adalah cerita pendek yang mengandung nilai-nilai kesusastraan yang menuntut penafsiran dari penikmat cerpen dan dapat dijadikan wawasan. Yang kedua adalah cerpen hiburan. Cerpen hiburan adalah cerita pendek yang bersifat menghibur pembaca atau melarikan diri sejenak dari rutinitas dan masalah yang sukar diselesaikan. Dengan kata lain, tidak menuntut pembaca untuk menafsirkan cerpen. Nah, tadi adalah jenis-jenis cerpen ya, dilihat ada 3 jenis dan dalam 3 jenis itu juga ada beberapa pengertian-pengertian lain. Oke, demikian, terima kasih. Tadi kita belajar bersama tentang jenis-jenis cerpen dan ciri-ciri dari cerpen. Oke, terima kasih semuanya. Selamat belajar dan terima kasih, tetap semangat, selalu jaga kesehatan.